Firman Tuhan telah mengatakan banyak hal mengenai ketundukan terhadap kuasa yang lebih tinggi, ya saudara sekalian. Ini merujuk kepada penetapan prinsip yang telah ditentukan Allah tentang dunia ini. Di dunia ini pemerintah dan penguasa dalam posisi dan jabatannya telah ditentukan Allah dan Allah telah letakkan sebagai otoritas di atas kita di dunia ini, saudara sekalian. Prinsipnya ialah bahwa kita harus taat kepada yang otoritas, yang berkuasa di atas kita. Siapapun otoritas itu dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini dan bagi orang percaya kelak di sorga, saudara sekalian. Kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita menghargai otoritas. Siapapun otoritas itu dan apapun itu dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini bagi kita dan juga bagi kita orang percaya kelak di sorga, saudara sekalian. Karena Allah minta kita saling merendahkan diri dan kita tunduk kepada yang otoritas. Kita juga dihimbau untuk berserah diri kepada Allah seperti firman tadi, ya saudara sekalian. Kan dikatakan, dan serahkanlah dan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan Allah pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tema di bagian ayat ini adalah rendah hati, saudara sekalian. Seseorang tidak dapat tunduk kepada Allah tanpa rendah hati, tanpa berendah hati, saudara sekalian. Jadi memiliki rendah hati dan sebuah hati yang tunduk adalah pilihan yang harus kita ambil. Ini berarti sebagai orang yang telah lahir baru, kita harus mau memilih setiap hari menundukkan diri kepada Allah, supaya karya Roh Kudus di dalam diri kita akan menyesuaikan kita serupa dengan Kristus. Amin, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat adalah satu, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah, saudara. Kemudian Argo bacakan Yakobus 4 ayat 7 sampai 8, kemudian Yakobus 4 ayat 4, Argo. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya saudara. Kemudian di Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat di Yakobus 4 ayat 4 ini, saudara sekalian, ya, di 4 ayat 4, ya, kita dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk kita tunduk kepada Allah yang berdaulat adalah tunduk dengan dua hal atau dua pendekatan, saudara sekalian. Satu, melawan iblis, dan kedua, kita mendekat kepada Allah, saudara sekalian.
Di dalam surat Yakobus 4 ayat 4 tadi dikatakan Yakobus ya menyoroti ya saudara sekalian yang tadi dikatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah saudara sekalian. Yakobus menyoroti bahwa konsekuensi persahabatan kita dengan dunia sekarang Yakobus mengingatkan kita bahwa penundukan diri yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan sengaja ya saudara sekalian. Kita harus sengaja untuk mau menundukkan diri kita. Ya, kita harus sengaja ya. Sengaja itu artinya memang berniat ya saudara sekalian, harus berniat menundukkan diri saudara sekalian. Dibutuhkan perubahan total dalam hati, sebuah resolusi ya untuk mencintai Tuhan daripada dunia, saudara. Yakobus menantang kita untuk mengesampingkan keinginan kita dan mempertimbangkan dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita diberitahu di ayat 7b dan juga di Yakobus 4 ayat 7b dan juga Yakobus ayat 8a saudara sekalian ya, untuk tunduk dengan dua pendekatan, yaitu di ayat Yakobus 4 ayat 7a dikatakan 7b ya, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita lawan iblis, iblis akan lari daripada kita. Dan di 8a dikatakan saudara sekalian, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Luar biasa sebetulnya ini kalau kita mengerti dalam ayat ini ya saudara sekalian, dikatakan mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Tuhan Yesus akan mendekat kepada kita. Tuhan Yesus sendiri saudara sekalian pribadi. Tuhan Yesus juga katakan kan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya saudara sekalian, bahasa Inggrisnya itu I will give you rest atau I will rest you lah sebenarnya. Rest itu berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus akan datang kepada kita yang mau mendekat dan Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berberat-berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada kita. Juga di sini dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu saudara sekalian ya, artinya Tuhan Yesus pribadi yang akan datang kepada kita. Melawan artinya menolak dengan kesadaran penuh ya saudara sekalian. Melawan artinya menolak dengan kesadaran penuh, aktif dan terus menerus kita lawan saudara sekalian, menjauh dari kuasa gelap. Kita berbalik arah dan kemudian kita mendekat kepada Allah. Kita tidak mau ikut arus dunia, kita tidak mau ikut arus kuasa gelap ya saudara sekalian, dan kemudian kita berbalik, kita kemudian mendekat kepada Allah. Dan ini dapat dilakukan melalui doa dan membaca firman Tuhan Yesus saudara sekalian ya, firman Tuhan seluruhnya. Datang mendekat kepada Allah mengharuskan kita untuk mentahirkan tangan dan menyucikan hati kita saudara sekalian. Kita tidak izinkan lagi hati kita goyah saudara sekalian. Seperti di Yakobus itu ya dikatakan, tahirkanlah tanganmu. Di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai yang mendua hati. Datang mendekat kepada Allah mengharuskan kita untuk mentahirkan tangan kita dan mensucikan hati kita saudara sekalian. Kita tidak izinkan lagi hati kita goyah ya. Jadi hal kedua dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat adalah tunduk dengan dua pendekatan, yaitu satu melawan iblis dan kemudian mendekat kepada Allah. Kita lawan iblis, iblis lari dari kita. Kita mendekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita saudara sekalian. Jadi kemudian Argo bacakan Yakobus 4 ayat 9 sampai 10 Argo. Yakobus 4 ayat 9 sampai 10. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Ya,
Yakobus 4 ayat 9 sampai 10 katakan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu, saudara sekalian. Jadi dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat, hal yang ketiga adalah kita memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Ya, jadi yang ketiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Melakukan semua hal yang disebutkan tadi, saudara sekalian, mungkin terdengar sulit dan melelahkan. Tetapi Yakobus melanjutkan suratnya untuk meyakinkan kita bahwa tentang hadiah yang akan kita terima, saudara sekalian. Ya, seperti tadi saya katakan ya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan Yesus sendiri akan datang. Saat kita mendekati Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang sudah disucikan, kita tidak sekedar menerima pujian, saudara sekalian. Kita akan menerima hadiah terbesar, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri saat Dia datang mendekat kepada kita, saudara sekalian. Yaitu tadi saya ulangi lagi deh ya, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, tahirkanlah tanganmu, hai orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, saudara sekalian. Ya, kita tidak sekedar menerima pujian, tapi kita akan menerima hadiah terbesar, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri, ya saudara sekalian, akan masuk di dalam kita, mendekat kepada kita saat Dia datang mendekat kepada kita, saudara sekalian. Diri Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada hadiah yang luar biasa itu, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan datang kepada kita, maka semangat kita untuk datang kepada Tuhan Yesus setiap hari dalam ketaatan dan pertobatan selalu ada, saudara sekalian. Dan kita lebih memilih untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat adalah tiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Jadi tunduk kepada Allah yang berdaulat, saudara sekalian, ada tiga hal. Ya, satu, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah dengan sengaja, dengan sadar, ya saudara sekalian. Dan kedua, ya, dengan niat, ya, benar-benar niat tunduk kepada Allah, saudara sekalian. Karena bagaimanapun juga kita kadang-kadang terikut arus dunia, arus atau kenyamanan kita dalam hidup. Ya, sudah biasa, udah enak lah, atau juga kita terlalu sibuk, ya, sehingga kita jadi lupa bukan sejenak lagi, kadang-kadang lupa dekat dengan Tuhan, ya. Kita nggak mau tunduk kepada Allah, kita sudah nyaman dengan diri kita, ya, kita berbuat seperti ini itu nggak apa-apa gitu, ya, bagus-bagus aja kita pikir gitu. Tapi ternyata Tuhan ingin kita tunduk kepada Allah, ya, karena Allah berdaulat. Jadi kita nomor satu adalah untuk tunduk kepada Allah yang berdaulat, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Yang kedua, tunduk dengan dua pendekatan, ya saudara sekalian. Satu, melawan iblis, melawan arus dunia dan kuasa gelap dan iblis, saudara sekalian. Dan kita mendekat kepada Allah, ya saudara sekalian, maka ya Allah akan mendekat kepada kita. Yang ketiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan. Ya, itu adalah tindakan yang sangat berharga. Selalu datang kepada Tuhan dengan pengakuan, ya, dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita, kelalaian kita, dan kita selalu bertobat dan bertobat setiap hari. Itu adalah tindakan yang berharga, saudara sekalian. Nah, untuk itulah saudara sekalian, mari kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kita memang harus tunduk pada Allah. Allah memang Allah, roh adanya tidak kelihatan. Tetapi sebetulnya kita harus juga tunduk kepada apapun yang ada di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, seperti pemerintah atau penguasa itu, yang mana kita semua harus tunduk. Kita tahu di firman Tuhan dikatakan bahwa pemerintah adalah dari Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita harus tunduk dan patuh, saudara sekalian. Juga seperti di rumah tangga misalnya, yang kelihatan itu di rumah tangga, ya.
anak-anak pada orang tua, suami istri, saudara sekalian, istri kepada suami. Seperti di Efesus 5 ayat 22 ayat 25 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini dikatakan demikian. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, suami harus mengasihi istri sebagaimana Tuhan Yesus telah menyerahkan diri, ya, menyerahkan tubuh darahnya, menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, saudara sekalian, untuk penebusan dosa kita umat manusia. Nah, kondisi itulah yang harus seorang suami memiliki, yaitu memiliki kasih Bapa yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Dan juga istri, ya saudara sekalian, harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, ya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya saudara. Dan saya ceritakan sedikit bagaimana saya berumah tangga dengan Pak Pariaji 47 tahun. Puji Tuhan saudara sekalian. Saya itu dari kecil memang sudah diajarkan untuk taat, patuh pada orang tua. Juga di sekolah kan diajarkan, ya, mau nggak mau. Dan rajin belajar, jadi dapat angka yang bagus, menyenangkan orang tua, saudara sekalian. Dan juga, ya, cara orang tua dulu, ya, dengan kasih-kasih cerita. Kalau di tempat saya, ya, saudara sekalian, di keluarga saya, kita anak-anaknya tuh diceritakan tentang malin kundang. Soalnya orang Sumatera Barat, ya, saudara sekalian, batu menangis. Gimana kalau melawan orang tua itu jadi batu, ya, saudara sekalian. Jadi kan takut, gitu kan. Nah, jadi selalu tunduk dan patuh pada orang tua, saudara sekalian, ya. Dan kemudian mempunyai seorang keluarga, suami, saudara sekalian. Dan karena saya sudah terlatih juga, dan memang juga dalam hidup memang kita harus, gimana ya, untuk orang yang lebih tua kita harus taat, ya, harus tunduk, ya, harus hormat, ya. Dan kemudian kepada suami juga, suami adalah imam, saudara sekalian. Saya tidak pernah membantah kata-kata suami saya, Pariaji. Dan kalaupun tidak cocok, misalnya saya tidak setuju, misalnya saudara sekalian, saya tidak langsung jawab. Kalaupun terdesak harus jawab saat itu juga, jangan begitu, jangan seperti yang Pak Pariaji katakan misalnya, ya saudara sekalian. Saya pelan-pelan bilangnya, halus-halus, Pak kalau kayak gini gimana? Kira-kira gimana ya Pak kalau kayak gini? Oh tidak, gini gitu kan, ya. Oh gitu ya, tapi apa nggak nanti jadi begini ya? Atau gimana? Coba Papa pikir deh, Pak kita pikir baik-baik deh, coba ya, pelan-pelan Pak gitu. Dan seperti itu. Nah, yang seorang suami yang tensinya sedang tinggi atau mengambil keputusan yang terlalu keras, misalnya apa, kalau seorang istri atau siapapun, ya, asistennya mungkin, atau sekretarisnya, atau siapa itu, memberitahu dengan pelan-pelan, dengan ketundukan, dan juga artinya dengan penuh lemah lembut, ya, artinya tidak straight to the point, ya saudara sekalian, ya, harus gini, jangan begitu, jangan. Nah itu seorang kepala atau pemimpin atau yang otoritas tidak bisa dibegitukan, saudara sekalian. Juga seorang suami, apalagi istri harus tunduk pada suami seperti pada Tuhan, firman Tuhan katakan, ya. Jadi kita, ya, harus baik-baik bicaranya, tidak ada kata-kata keras, tidak ada kata-kata yang kotor, ya, keluar dari rumah tangga antara suami istri, saudara sekalian. Itu saudara sekalian, itu yang kelihatan, saudara sekalian. Jadi kita tunduk dan taat dan patuh kepada suami, kepada Tuhan, seorang istri, saudara sekalian. Juga seorang suami tunduk dan patuh kepada Kristus, ya, dan harus memiliki kasih Bapa, kasih Kristus itu, saudara sekalian, ya. Seorang bapak, setiap bapak-bapak atau setiap suami, sehingga melimpahkan kasih Bapa kepada istri dan anak-anaknya, saudara sekalian, ya, supaya benar-benar betul-betul mau, ya, artinya lepas dari apa, yaitu juga korban, ya, untuk keluarganya seorang bapak itu, ya.
yang melindungi dan dia adalah imam, saudara sekalian. Dan itulah untuk itu marilah kita dalam hidup ya saudara sekalian, sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku daripada firman-Nya ya. Jangan mendukakan hati Tuhan dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu dan lebarlah pintu menuju kebinasaan. Artinya kita diminta kita berjuang untuk masuk surga, karena Tuhan Yesus sedang menyiapkan rumah bagi kita di surga, saudara. Juga Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus menghendaki hendaklah nama kita tercatat dalam buku kehidupan di surga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab di kehidupan di surga, di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, maka kita akan mengalami kematian yang kedua. Lautan api yang miliaran tahun otomatis ya saudara sekalian, karena kematian kekal ya saudara sekalian, kematian kedua, kematian kekal. Nah itu, dan Tuhan Yesus juga di Wahyu 3 ayat 20 katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Ya, Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami dapatkan? Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama aku, dan kemudian kamu akan dibalas 100 kali lipat, dan akan hidup kekal, saudara sekalian. Dan hidup kekal itu diberikan, ya otomatis. Nah itulah, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Dalam hidup ini selalu bertobat dan bertobat setiap hari, ya. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, belajar dalam bermasyarakat, belajar di rumah tangga, ya saudara sekalian. Ya dalam komunitas manapun Anda harus belajar membawa diri, merendahkan diri, ya saling merendahkan diri, saling menghormati, saudara sekalian. Dan juga kita berjaga-jaga dan waspada, ya karena kita tidak tahu ya kenapa kita harus belajar. Kita kadang-kadang berbuat yang kita anggap tidak bahaya, ternyata jadi masalah misalnya ya. Kita nggak tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Ke depan tuh ada masalah apa yang kita hadapi. Jadi kita terus dalam hidup ini belajar. Nggak ada orang yang jadi pintar, saudara sekalian, nggak ada. Semua orang belajar dan belajar, saudara sekalian. Dan kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Juga jaga-jaga dan waspada dan siap sedia. Karena Tuhan Yesus katakan anak manusia datang kedua kali dalam kemuliaan dengan waktu yang tidak kita sangkakan. Itu di Lukas 12 ayat 39 sampai 40, saudara sekalian. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah pada waktu yang kita tidak duga. Dan kita pun juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang Tuhan ya saudara sekalian. Jadi kita harus hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan sehari-hari, saudara sekalian ya. Jaga hati, saudara sekalian. Pikiran-pikiran Kristus, mulut-mulut Kristus, hati-hati Kristus. Ya, kita harus seperti Yesus. Kita memang dikehendaki seperti Yesus. Jadi itulah saudara sekalian, dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat ya saudara. Satu, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Jadi memilih setiap hari menundukkan diri kepada Allah. Yang kedua, tunduk dengan dua pendekatan, ya, tunduknya dua hal. Kita lawan iblis, saudara sekalian. Kita lawan arus dunia. Kita lawan, saudara sekalian, kuasa gelap itu, ya, saudara sekalian. Dan kita kemudian yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Maka kita mendekat kepada Allah, Allah Yesus Kristus diri pribadi sendiri yang akan dekat kepada kita. Kita dapat hadiah yaitu diri Tuhan Yesus itu sendiri, saudara sekalian. Dan kemudian yang ketiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang berharga, saudara sekalian. Kita memilih datang dengan pengakuan dosa. Kita tahu kita ya manusia tidak ada yang sempurna, jauh dari sempurna, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Untuk itu kita dalam hidup ini suka ada proses ya saudara sekalian. Maka itu kita harus selalu hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya lakukan firman Tuhan,
pelaku firman. Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, ya saudara sekalian, dan tekun melakukannya, saudara sekalian. Jadi kita yang ketiga adalah memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang berharga. Sekian saudara sekalian, saya percaya kita semua dalam hidup ini, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita akan selalu mau memuliakan Tuhan Yesus, dan kita juga harus jadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang sekitar kita, bahwa inilah anak Tuhan Yesus yang bijaksana, yang anak Tuhan Yesus yang memang pengikut Kristus yang sesungguhnya. Ya, Tuhan Allah tidak ada mengajarkan kita untuk kita menyakiti orang lain atau menyinggung orang lain, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu seseorang dengan yang lain, saudara sekalian. Dan kita juga ampuni dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka marilah kita dalam hidup memuliakan Tuhan. Saya percaya kita semua akan selalu memuliakan Tuhan. Sekian saudara sekalian, firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat tahun baru saudara sekalian ya, gitu ya. Ini masih di Januari. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati.